Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramadhan Hatta dan kembali lagi di sini. Saya akan membuat sebuah video hands-on yang mana pada video kali ini akan menyelesaikan challenge lab ya, yang melanjuti tentang membuat suatu challenge yang berkaitan dengan kafe seperti sebelumnya, challenge lab sebelumnya. Nah, pada video kali ini labnya berfokus untuk kita dapat membuat suatu environment availability-nya itu sifatnya scalable dan juga highly. Nah, jadi kita bisa mengikuti beberapa langkah-langkah yang dimana objektif dari lab kali ini ada beberapa hal lah. Yang pertama mungkin kita nantinya akan memperbarui ya untuk network cross multiple availability zone. Juga kita akan membuat suatu application load balancing yang seperti yang sudah saya lakukan pada GitLab sebelumnya. Lalu membuat suatu template intense ya. Juga kita akan membuat auto scaling group dan melakukan dan menyeting alarm pada sistem metrik ya untuk inisiasi auto scaling. Lalu kita juga nanti akan melakukan testing untuk melakukan load balancing dan juga automatic scaling seperti itu. Dan ya memang saya sedang menjalankan lab ini, kita tunggu dulu. Mungkin secara gambaran arsitektur dari lab ini ya. Nantinya setelah kita berhasil untuk menyelesaikan kali ini secara arsitektur mungkin seperti ini, yang mana terdapat application cafe server yang di sini pada private subnet 1 dan juga di sini dihubungkan pada availability zone ya. Terdapat suatu NAT gateway dan juga database yaitu primary key database intense yang menggunakan MySQL seperti itu. Nah, dan juga pada availability zone B ya seperti ini sebagai load balancing yang mungkin nanti bisa kita lihat. Nah, seperti ini load balancing, auto scaling group dan juga application tier load balancing. Untuk sistem berjalan pada availability zone B seperti itu. Oke, kita tunggu dulu nih. Tunggu dulu. Oke, di sini kita sudah berhasil menjalankan pada warna hijau. Kita buka. Masuk ke tugas pertama dulu. Di sini kita akan inspect your environment. Oke, jadi kita diminta untuk melihat terlebih dahulu ya terkait VPC kita. VPC. Dan ini sudah terdapat dua VPC ya. Pertama ada VPC. Di sini bisa kita lihat explore the level security gimana? Security group KPSG nya. Outbound, lalu inbound. Oke. Jadi itu sudah secara default sudah dibuatkan untuk inbound dan outbound ya. Oke, untuk pertanyaan di sini kita memang diminta untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu ya. Kita akses dulu pertanyaan di sini. Yang pertama, manakah port yang dibuka pada KPSG Security Group? Tadi bisa kita lihat ya, bahwasanya cafe ini dibukanya adalah port 80 seperti itu. Bisa kita
Oke, sudah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nanti saya akan menjawabnya. Kita langsung update, masuk ke tugas kedua dulu, yaitu melakukan updating network to work across multiple availability. Jadi kita diminta untuk membuat suatu net gateway pada availability zone kedua, ya, seperti itu. Di sini kita bisa pilih yang, jadi kita bisa cari aja setelah itu bisa kita buka net gateway. Kita akan membuat ya net gateway dengan nama ya, subnet ini kita pilih yang public subnet ya. Public subnet. Oke. Satu bagian public di sini untuk elastic IP kita bisa klik aja. Setelah itu kita bisa klik net gateway. Statusnya sudah bisa, lalu kita akan mengkonfigurasi network. Oke. Jadi kita diminta untuk mengkonfigurasi networknya. Jadi di routable. Nah, di routable ini kita pilih yang prefer to table 2 ini ya. Untuk rootnya kita bisa edit dulu. Kita edit dengan entah ini. Itu di bagian ini kita pilih yang NAT gateway. Nah, ini ya. Ini yang kita buat tadi, lab NAT gateway ini. Seperti itu ya. Oke, sudah bisa kita save change. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas ketiga. Di sini kita diminta untuk membuat launch template ya. Jadi di sini kita bisa masuk aja ke launch template, kita create launch template, lalu di sini kita bisa buat my template ya, apa ya, ada ya. Selanjutnya di sini di bagian my MI oke, kita pilih yang cafe web server image ya di my MI. Selanjutnya di sini kita bisa pilih T2 micro ya, sesuai dengan ketentuan T2 micro. Dan lanjut di bagian ini kita bisa create new. Lalu di sini kita bisa pilih yang seperti bagian apa ya namanya, maci gitu ya. Dua gitu. Create. Oke. Selanjutnya di bagian network setting ini kita pilih yang exit, lalu dengan KPS ya, seperti itu. Ini. Nah, selanjutnya setelah itu bisa kita pilih di bagian resource tag ini bisa kita gunakan sesuai dengan ketentuan ya.
add key-nya itu name, value-nya web server. Oke, dia benar typo server 1 di bagian dari kita pilih. Lalu untuk IAM index profile kita pilih cafe role. Seperti itu ya. Oke, overall sudah selesai. Setelah itu kita bisa server dan pencet. Oke, kita buat template-nya. Setelah dibuat, kita bisa view launch template ya, terdapat template yang sudah kita buat seperti itu. Nah, bisa saja langsung kita masuk ke membuat auto scaling group ya. Begini bisa kita buat create auto scaling group dengan ketentuan-ketentuan ya. Yaitu namanya ini bisa kita berikan nama apa ya, my SG gitu ya, auto scaling group seperti itu. Lalu di template ini yang sekarang kita gunakan, selanjutnya bisa kita next ya. Kita next. Next ini di bagian VPC ya, VPC kita menggunakan yang sudah dikonfigurasi lab ya, itu kita menggunakan lab VPC. Kita sahabat namanya VPC, kenapa lama gini? Kita tunggu. Oke, bisa kita lanjut teman-teman ya. Di bagian ini bisa kita lanjut, tadi internetnya bermasalah. Next, di sini kita pilih yang live VPC ya, karena memang yang ditentukan yaitu VPC yang kita gunakan tadi. Selanjutnya di availability zone dan subnet, ini kita pilih yang private subnet 1 dan private subnet 2. Private subnet 1 dan juga private subnet 2. Seperti itu ya. Oke. Setelah itu kita bisa lanjut option. Next. Lalu di bagian ini sepertinya tidak ada yang kita membuat mobile launching ya. Lalu bisa kita next aja. Nah, di konfigurin ini juga ini kita buat 2 ya. Buat 2 dan 6. Oke.
6. Lalu di bagian ini kita buat target tracking scaling selesai. Di bagian yang kita buat yang 25 dan 60 seperti itu. Secara default tidak yang kita ubah, bisa next, lalu next. Bagian tag tidak di jurusan next, kita klik auto scaling. Oke, auto scaling grup sudah kita buat ya. Lalu di sini statusnya masih updating capacity. Dan bisa lanjut ke task kelima ya, yaitu kita akan membuat sebuah load balancing ya. Di sini kita bisa masuk ke situ. Selanjutnya bisa ke load balancing, load balancer seperti itu ya. Nah, di sini masih kosong nih, jadi kita bisa buat dengan ketentuan-ketentuan ya. Load oke. Kita akan menggunakan yang application load balancing, lalu dengan nama mungkin my apa ya, application load ALB gitu ya. Selanjutnya VPC, use VPC configure for this lab. VPC lab. Lalu subnetnya use to public subnet. Kita akan menggunakan dua public subnet ya. Sepertinya tadi kita bisa melihat ya. Ini kita gunakan private public subnet ini, public subnet 2. Seperti itu sudah. Selanjutnya di bagian seperti ini memang kita skip ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat security group baru. Lalu di sini bisa kita beri nama yaitu web ya. Lalu di sini kalau http VPC nya VPC. Lalu untuk inbound ini kita berikan ke http. Sistemnya yaitu my anywhere IP for. Lalu di sini kita biarin aja, kita buat create security group. Kalau sudah berhasil, kita masuk ke sini lagi ya, dengan kita gunakan yaitu SQL tadi web, tapi yang default ini kita hapus ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian target group. Nah, target group ini kita buat dulu ya, create target group ya.
Lalu di sini, nah di bagian basic configuration kita bisa pilih yang intens saja. Dan selanjutnya nama target group ini bisa kita berikan target TG1 gitu ya. Lalu untuk protokolnya kita biarin aja, untuk PVC nya kita pilih PVC ya, kita next aja. Oke, sudah. Setelah itu masuk lagi, kita refresh, kita pilih yang target group yang sudah kita buat ya, dengan waiting kita secara default aja. Yang lanjut untuk dengan lagi sih, kita create load balancer. Oke, setelah itu selesai, setelah kita membuat load balancing selesai, kita bisa masuk ke bagian kita tunggu statusnya, ini masih ini ya, masih penyediaan ya, masih persiapan. Tunggu. Pokoknya kita tunggu statusnya sampai aktif. Oke, di sini statusnya udah aktif ya. Bisa kita lanjut untuk membuat memodify auto scaling. Jadi kita masuk ke auto scaling group ya, di sini yang sudah kita buat tadi, auto scaling group tadi. Nah, di sini kita pilih yang integration ini, lalu kita pilih edit ya. Pilih edit. Dimana di sini kita akan memilih application ya. Lalu kita pilih ini, kita pilih. Setelah itu bisa update. Jadi di sini kita sudah memodify bahwasanya di bagian auto scaling group, di bagian integration, jadi untuk load balancing ini sudah terintegrasi pada auto scaling group ini ya, yang kita sudah buat tadi pada port 80 HTTP seperti itu ya. Kita bisa masuk ke target group ini. Target group ini kita dapat sudah dulu ya. Oke, statusnya sudah pastikan sudah jalan. Scroll balancing lagi. Waduh, sinyalnya kenapa nih? Ada temen-temen ya, hilang teman-teman sinyalnya, wifi nya kenapa nih mas? Nah ini sih kita sudah bisa membuka ya, lalu kita bisa pilih, kita cek dulu ya
untuk bagian DNS copy. Mau kita oke, jadi kita sudah bisa mengakses ya DNS yang dari load balancing seperti itu. Oke, setelah itu bisa kita testing apa mas? Cafe coba. Oke, sudah bisa. Oke, jadi dia sudah bisa, kita sudah bisa mengakses cafe website ya dari DNS ini memiliki load balancing. About us di menu ini bisa. Saya pada sana. Oke, bagus. Nah, di sini menu sudah bisa ya. Tapi masih connection valid seperti itu. Ya, nih tantangan kita nih. Cek dulu. Kali ini bisa kita soal ini. Oh, kita masuk ke referensi. Lalu di security kita masuk security group ini dulu. Security group ini kita buat edit inbound dulu. Tapi nggak ada masalah. Coret ID ini. Masuk ya, cafe mana?
Mana ya? Ada teman-teman ya. Table. Connect dulu. Connect. Ini. Coba kita install dulu. Waduh, sinyal. Kita tunggu. Sinyalnya parah banget nih. Kita akan masuk untuk testing automatic dulu ya, sekali download. Jadi di sesi ini kita sudah membuka System Manager Session ya. Lalu kita akan menjalankan beberapa komen ini ya, untuk menginstal Apple ini. Lalu kita install Stress ini ya, untuk melakukan automatic scaling ya. Waduh, lama banget ya. Oke, sudah terbuka, jadi bisa kita copy aja di paste di sini ya. Install Apple ini. Aku baca Apple. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, komplit. Pilih. Kita lanjut jalankan perintah selanjutnya, itu sudah ini. Install Stress. Setelah selesai, kita bisa melakukan Stress CPU timeout 600. Tunggu nih. Verifikasi auto scaling group deploy new instant continue. Oke. Jadi bisa kita lanjut ke bagian intens ini ya. Nah, di bagian ini bisa kita coba.
kita tes submit dulu. Oke, jadi kita sudah semua ya, tinggal menjawab bagian pertanyaan. Pertanyaan di sini bisa kita juga. Pertanyaan pertama tadi saya sudah menjawab ya di bagian awal. Lalu mungkin kita jawab kembali ke 90. Oke, selanjutnya bisa menghubungkan dari internet ke oke tadi kita bisa membuat ya dengan syarat jika intens ini memiliki IP public ya maka security group dan juga network ACL ini akan mengizinkan seperti itu. Oke, setelah itu yes harus maka harus intens di private subnet 1 ya untuk berinteraksi langsung ke internet ya jawabannya. Oke, selanjutnya short and intense private subnet to no ya karena private subnet 2 itu tadi tidak harus berinteraksi langsung ke internet ya. Can you connect to the cafe? Tidak bisa. Selanjutnya ini adalah ini tadi yaitu cafe web server image seperti langkah yang sudah saya lanjutkan tadi. Oke, pertanyaan sudah saya jawab, maka akan saya submit. Maka sekalian menunggu, saya akan menjawab beberapa dua pertanyaan pada materi yang berkaitan pada challenge kali ini ya, yaitu pertanyaan pertama adalah where did you determine the MEI, intense type, key pair, and security group that you will be used to launch EC2 intense in your auto-scaling groups. Nah, jadi setelah saya menyelesaikan lab tadi ya, mulai dari saya menentukan MEI, intense type, key pair, dan juga security group dari konfigurasi yang telah disediakan oleh lab ya kan. Nah, MEI ini diambil dari hasil pembuatan cafe web server image ya yang sebelumnya dibuat oleh Intense cafe web app server seperti itu. Nah, jadi intense type yang digunakan itu adalah T2 micro ya, seperti yang sudah saya jalankan tadi. Nah, karena sesuai dengan petunjuk lab untuk efisiensi dari uji coba ringan seperti itu atau sisi dari fase pada deployment seperti itu. Nah, untuk key pair tadi saya membuat baru ya agar bisa digunakan untuk login ke Intense jika diperlukan dengan nama tadi kalau nggak salah Intense itu adalah MyKey 2 ya, MyKey 2 gitu tadi. Nah, dan untuk security group tadi saya memilih Cafe SG ya, yaitu grup security group yang sudah dikonfigurasi agar mengizinkan lalu lintas ataupun traffic HTTP ataupun SSH yang dibutuhkan untuk melakukan testing application seperti itu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, when you conducted a stress test on your intense, why did the auto-scaling group launch more intense? Nah, jadi ketika saya melakukan stress test ya pada intense, jadi beban CPU itu akan terus meningkat seperti itu pada melebihi threshold atau ambang batas yang ditentukan oleh policy atau kebijakan dari auto scaling tersebut. Nah, karena saya telah mengatur target tracking scaling policy-nya dengan WTEC
average atau rata-rata CPU-nya itu sekitar 25%, nah, sistem akan otomatis akan melakukan penambahan intens baru seperti itu ya jawabannya. Oke. Ini itu tadi ini kenapa auto scaling group ini? Auto scaling group. Sebentar. Group bisa kita cek dulu sih. Edit. Oh, ini ya, size-nya 4 nih. Nah. Oke. Kita update. Hasilnya 2 dan 6. Sorry. Oke, selesai. Kita tunggu main statusnya aktif ya. Oke, bisa kita refresh. Sedang updating capacity ya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya total skor sudah maksimal ya 3-1. Jadi karena memang ada kesalahan dalam saya menginputkan ini ya kapasiti syaratnya cuma 4 tadi harusnya 2. Dan mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada yang kesalahan saat melakukan penjelasan dan penyelesaian pada live kali ini. Saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.